Yesus memberikan, amin, ini sebuah kepastian bagi kami ya Bapa. Pagi ini anugerah-Mu bekerja kuat, membuat kami mengerti, memahami betapa ajaib, dahsyat dan luar biasanya kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau akan merombak hidup kami, cara berpikir kami, pengejaran kami, nilai-nilai kami, gaya hidup kami. Lewat kuasa firman-Mu Kau merombak total Tuhan. Sehingga umat perjanjian baru yang Tuhan maksudkan, Tuhan kehendaki, Tuhan rencanakan terwujud di tengah-tengah kami. Itu pasti terjadi. Inilah dasar keyakinan kami yang tidak tergoyahkan dan dasar janji Tuhan yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Bapa, perlengkapi kami umat-Mu, jamah kami lewat Roh-Mu, singkapkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jadi saudara patut bersyukur pada pagi ini. Dan Tuhan sedang melengkapi dengan anugerah yang sangat luar biasa. Saudara akan mengerti pagi ini betapa dahsyat ajaib luar biasanya kasih karunia. Saudara telah mendengar firman kasih karunia. Apa sih keajaibannya? Apa sih kedahsyatannya? Saya ingin bagikan karena Tuhan menyingkapkan sesuatu yang luar biasa. Lah hari ini dengan sebuah tema Yesus menjadi pengantara perjanjian baru. Apa arti Yesus menjadi pengantara? Ini jaminan mutlak. Jaminan yang memberikan kepastian kepada kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelumnya saudara masih hidup di dalam keraguan, kebimbangan karena pengalaman trauma, kegagalan demi kegagalan. Ingin mentaati kehendak Tuhan tapi tidak mampu. Dan saudara dihantui rasa bersalah, rasa tertuduh. Saya percaya darah Yesus membersihkan bagi ini. Dan Tuhan berikan kekuatan baru, pengharapan baru, ya, sehingga hidup kita ini menjadi tanda ajaib. Amin. Hidup saudara, hidup saya menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Sehingga kalau orang tahu alamat di mana orang yang mengalami kuasa mujizatnya, orang akan berkata, saudara, saudara dan saudara. Itulah sebabnya Yesus menjadi pengantara perjanjian baru. Mari kita akan buka Ibrani pasal 12 ayat 24. Kita akan bersama-sama baca dengan mantap kalimat ini. Luar biasa. Ibrani 12 ayat 24 berkata baca 2-3. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara kekasih, Yesus menjadi pengantara. Ini sesuatu bukan yang biasa saudara kekasih. Tapi sebelum saudara masuk dalam inti yang hendak Tuhan kerjakan, saudara harus betul-betul mengerti. Ya, ini seringkali kegagalan gereja, hanyalah orang Kristen itu berpikir yang penting saya dengan pribadi Tuhan. Yes, itu sangat penting, tapi yang menopang harusnya bahwa Allah adalah Allah perjanjian. Kita harus hidup di sisi perjanjian yang mana? Seorang profesor teologi menyatakan jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, jemaat di Ibrani, semuanya stagnan. Manusiawi, duniawi, kedagingan. Apa kata profesor teologi itu? Berkata, mereka tertempel kepada perjanjian yang salah. Karena ada dua perjanjian yang besar. Alkitab menyatakan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan Yesus menjadi pengantara, menjadi jaminan yang sempurna bagi saudara dan saya. Dalam membangun hubungan dengan umatnya, dengar ini dicatat baik-baik,
dan saudara yang mendengarkan YouTube ini, Allah selalu memakai perjanjian. Kalau kita tidak mengerti ya pemahaman dasar ini, maka hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi sia-sia. Dengan umat Israel, Allah membuat sebuah perjanjian lewat Musa yang namanya perjanjian bersyarat. Yaitu pemenuhan janji Allah bagi orang Israel ada syarat, yaitu sangat bergantung ketaatan manusia. Kalau saudara melihat, seringkali mari coba kita bukakan Ulangan 28 di dalam Alkitab. Saya ingin kita seringkali tidak mengharapkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ini. Ulangan pasal 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jikalau engkau ini bersyarat dan ada berkat yang luar biasa, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Next, ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Kita Allahmu, coba kita lihat terus selanjutnya. Apa itu dikatakan? Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Saya tambahin diberkatilah engkau di kudus. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terus, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Luar biasa, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Saya tambahkan lagi, mereka kehilangan jejak. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negerimu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terus, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada peraturan perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Oke, ayat terus berapa selanjutnya? Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa apa? Nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Mari, janji Allah kepada umatnya itu bukan, ya kalau kita mati masuk surga. Semua janji ini juga Allah sediakan bagi saudara. Tapi di sana dikatakan, kalau kamu taat. Hari ini kita tidak ada di bawah perjanjian bersyarat itu. Itu hebatnya. Tetapi berkat-berkat yang disediakan itu untuk saudara dan saya. Dan lebih daripada itu. Lebih daripada berkat-berkat yang Allah sampaikan kepada umat Israel. Lebih. Tapi berkat dasar tadi itu menjadi pengharapan iman saudara. Jadi di sini saya melihat Tuhan suka memberkati saudara. Amin. Ya. Lah kita akan lihat sekarang. Ini isi perjanjian lama. Berkat dasarnya aku akan menjadikan engkau harta kesayanganku di antara bangsa-bangsa. Sebetulnya ini bagianmu dan bagianku. Jadi saudara jangan terpuruk hanya dengan masalah, situasi, peristiwa kecil-kecil sehari-hari. Saudara difokuskan kepada perlakuan orang yang tidak baik. No. Saya hari kemarin mendapatkan sebuah kebenaran dari renungan setiap hari Amsal yang ke-27 ayat 17 berkata begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Suami-suami, istrimu dipakai Tuhan untuk menajamkan saudara.
Haleluya. Jadi istri bukan musuh. Itu partner ilahi. Istri, suamimu adalah alat yang dipakai menajamkan. Saudara tahu, pisau itu kalau tidak tajam, untuk menjembelih ayam, diotot gitu langsung ayamnya bereaksi. Kok, belum mati, kok, belum mati, malah aku sakit. Itulah kalau pisau tidak tajam. Tapi kalau pisau tajam, selesai sudah. Engkau akan menjadi alat yang tajam di tangan Tuhan. Sebaliknya, engkau tidak membuat orang lain, kok, sakit aku. Melihat perilakumu, sakit aku. Tuhan tidak membuat hal itu tidak akan terjadi dengan saudara. Tajam. Dan Allah mengerjakan bukan lewat malaikatnya. Allah mengerjakan itu lewat sekelilingmu, teman kantormu, sahabatmu, sahabat karibmu. Tuhan membentuk semuanya itu. Daripada bersungut-sungut, bersukacitalah. Amin. Ya. Dalam perenungan kemarin saya membaca di dalam Mazmur 16, Daud luar biasa. Dia setelah dipertajam imannya, dipertajam hidupnya luar biasa. Dia luar biasa. Dia berkata, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan berdiam dengan tentram. Luar biasa. Sebab engkau tidak akan pernah membiarkan aku di dalam dunia orang mati. Ini sebuah jaminan saudara kasih. Ya. Bahkan tidak pernah membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saya waktu mendapatkan renungan itu saya ulang-ulang, saya bersyukur. Dasar sukacita kita adalah firman yang diwahyukan. Dan Daud berkata, ia menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oh, Tuhan disediakan begini, makanya Daud bergirang, Daud bersukacita. Hatiku, ini pertama-tama hatiku bersukacita, langsung jiwaku bersorak-sorak, tubuhku akan diam dengan tentram. Coba, ini apa yang dapat saudara raih dengan pengalaman seperti itu, dengan perkara dari dunia? Tidak bisa, dunia ini adalah memberikan kesukaan, tapi hanya bersifat dangkal dan cepat layu. Tetapi ketika kau menjadikan Tuhan menjadi pusat hidup saudara, sukacitamu itu ada pada Tuhan. Dan karena sukacitamu ada pada Tuhan, engkau diberi anugerah untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Buktinya, engkau dulu punya penghasilan 10 juta, sekarang 40 juta naik. Saya jamin engkau belum puas. 40 juta kurang naik. Wah enggak, 1 miliar. 2 miliar 1 bulan. Tahun kelima, habis. Karena diputus oleh hakim tipikor. Dimiskinkan. Apa arti hidup yang seperti itu? Tapi ketika pagi ini engkau seperti Daud, melihat jaminan perjanjian baru. Oh Tuhan, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai. Luar biasa. Dan aku akan diam dengan tenang, tentram. Sebab engkau tidak pernah membiarkan aku di dalam dunia orang mati. Luar biasa. Bahkan engkau tidak membiarkan orang kudusmu. Bayangkan. Orang kudusmu melihat kebinasaan. Saya bersyukur ketika Tuhan menarik, membawa saya dari kemuliaan kepada kemuliaan lewat apa? Lewat pewahyuan.
Dari pewahyuan firman yang disingkapkan, iman saya mulai diteguhkan, saya mulai hidup dengan iman, Tuhan bawa saya naik. Hanya begitu aja sebetulnya itu. Dan pada saat yang sama, iblis mereka yang jahat mencoba menguji, membuat gini, rasanya kayak batin kita kacau begini-begini. Tapi firman Tuhan mengatakan di hadiratmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kembali lagi, saudara, di iblis maksudnya mencobai, tapi Tuhan memakai untuk ujian. Ketika kau lulus, levelmu naik lagi, sukacitamu makin naik lagi. Seringkali sukacita yang kau dapatkan di dalam gereja, begitu pulang belum sampai rumah sudah habis. Karena apa? Di tengah-tengah perjalanan engkau konslet dengan pasanganmu. Tapi hari ini sukacita yang Tuhan berikan hari ini tidak akan lagi hilang. Akan fresh dan akan segar. Bukan hanya untuk kita, orang yang berjumpa dengan kita pun akan disegarkan. Makanya hari ini ada jaminan yang luar biasa, lebih di atas segala-galanya, yaitu jaminan perjanjian baru. Nah, saudara kasih, perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Jadi Allah tidak berdiri di balik hukum yang menurut kita, Allah berdiri di balik penebusan Yesus yang penuh rahmat. Janji besar kepada umatnya adalah Allah hadir dalam hidup umatnya dan membuat mereka hidup dalam segala perintah dan ketetapannya. Inilah perjanjian baru yang terbesar. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 40. Saudara akan melihat di situ kita ini sebuah generasi sebetulnya mana umat-umat Israel sedang mengharapkan sesuatu, kita menikmati. Dikatakan di sini begini, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Itu pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa, mengalahkan kerajaan, memadamkan api. Waduh, itu menang di dalam peperangan, kuat pada waktu lemah. Tokoh-tokoh seperti Gideon, itu hebat-hebat sekali, dahsyat. Tetapi kita memiliki sesuatu yang lebih baik. Jauh lebih baik. Bahkan tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Karena iman itulah yang menyatukan umat perjanjian lama sama umat perjanjian baru itu menyatu. Mereka itu hanya melihat bayang-bayang Yesus yang akan datang. Saudara bukan melihat bayangan Yesus, engkau mengalami kehadiran Yesus. Itu jauh lebih baik daripada nasib kita, daripada tokoh-tokoh hebat perjanjian lama. Dan Yeskiel 36 ayat 27 itu sebuah jaminan hari ini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah inti janji perjanjian baru kasih karunia. Ayat ini paralel dengan Yeremia 31 ayat 31. Aku akan mengadakan suatu perjanjian baru. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka. Ini bukan engkau menghafal Taurat, baru Taurat masuk dalam hati. Ini Tuhan memberikan kehendaknya di dalam hati kita. Dan karena hati kita baru, kita suka melakukan kehendaknya. Ditambah dengan kehadiran rohnya yang berjanji tadi, Tuhan akan buat hidup ke dalam ketaatan. Harusnya nasibmu jauh lebih baik daripada tokoh-tokoh hebat perjanjian lama. Inilah gereja yang Tuhan maksudkan, Tuhan kehendaki, Tuhan rencanakan. Jadi demi nama Yesus semua pengalaman trauma tersingkir dari saudara. Dan Tuhan berikan kesempatan yang baru. Jangan terpuruk dengan masa lalu kita. Masa lalumu telah diselesaikan oleh salib Yesus. Jadi mari Tuhan berikan kesempatan yang baru untuk melihat hari esok jauh lebih baik. Jauh lebih menggairahkan, katakan amin. Janji perjanjian baru yang terbesar adalah Tuhan membuat engkau taat. Jadi sekarang saya punya tema baru dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Hidup saya hanya satu, Petrus, engkau taat. Dan dalam penggembalaan, Paulus berkata Roma 1 ayat 5,
Ia mengaruniakan kepadaku jabatan rasul untuk menuntun bangsa-bangsa untuk percaya dan taat kepada namanya. Sama. Penggembalaan saya cuma satu, taat. Saya ingin pelayan-pelayan Tuhan itu ahli di bidang skill. Melengkapi diri, kalau main musik yang melengkapi diri, mungkin saya sudah tidak bisa ikut ini. Musik zaman sekarang ini, apalagi tadi bassnya Mas Ian tadi, itu kayak bass betot itu sudah, tok dung 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 dung, itu kayak model jazz itu. Tapi bagi saya itu sudah jauh di luar skenario saya. Saya zamannya Kus Plus. Sekarang zamannya Indra Lesmana, udah beda. Haleluya. Dulu modal 3 jari bisa. Sekarang 5 jari. Ya sudah. Makanya saya jarang main musik. Yang pertama memang sudah ada generasi yang baru. Mengapa saya jarang main musik? Yang kedua, supaya tidak kelihatan bodoh saya. Karena saya anak saya kalau jauh ya sudahlah. Ya sudah, itu memang dunianya berbeda-beda. Ya. Saya tidak perlu merasa kalah dan anak saya tidak perlu merasa menang. Karena sebelum anak saya ada, saya sudah ada. Jadi yang menang tetap saya, saudara kasih. Lah saya ingin mengajak saudara pada pagi ini jaminan yang luar biasa saudaraku. Hari ini Tuhan berikan saudara pengharapan. Saya percaya mulai pagi ini tidak ada jemaat yang tidak terlibat di dalam pekerjaan Allah di dalam gerejanya. Nanti kita akan lihat. Yesus tadi disebut pengantara perjanjian baru. Sekarang saya ingin menjelaskan perjanjian, kalau saya berikan contoh analogi yang sederhana, perjanjian jual beli rumah. Tentunya sang penjual dan sang pembeli, dia datang ke notaris mengadakan sebuah perjanjian, kesepakatan. Dan diberi waktu, sang penjual menulis di catatan, Anda membayar 1 tahun. Diberi waktu 1 tahun, harganya mungkin 1 M, oke. Dan semua tanda tangan di atas meterai sah. Nah, meterai perjanjian itu meterainya adalah meterai yang harganya tidak tahu saya. Tapi meterai perjanjian baru adalah darah Yesus. Ini dasar, ini jaminannya pasti terwujud. Lah, kita melihat setelah membayar, pembeli melakukan bagiannya setelah membayar, maka penjual memberikan rumah dan sertifikatnya diserahkan. Oke, perjanjian dapat berjalan dengan baik. Perjanjian Allah dengan umatnya, perjanjian lama, dia berkata begini, isinya adalah Allah menuntut, kalau engkau taat, bagianku adalah menggenapi apa yang aku janjikan. Tapi perjanjian baru berbeda. Perjanjian baru, Tuhan berjanji, aku akan hadir di dalam hidupmu, aku akan membuat engkau taat. Kok yang amin cuma istri saya? Ikut-ikutan toh? Saudara enggak sih? Tapi tidak apa-apa, di hadapan Allah semua diterima. Ini seringkali kita tidak memahami ini, saudaraku. Perjanjian baru itu lebih, tadi kan ada jaminan ini, oh kamu diberkati, kandunganmu diberkati, kambing dombamu, haleluya. Ya. Diberkati istrimu, amin. Bukan diberkati istri-istrimu. Jelas. Yes. Itu akan automatically ya, secara otomatis menjadi bagian kita yang berkelimpahan. Tapi janji yang terpenting adalah Tuhan membuat engkau taat. Seringkali kita tidak memiliki keberanian untuk memiliki pengharapan. Saya harus taat karena kita ini didominasi, dipengaruhi oleh trauma dan tipu daya iblis, tekanan intimidasi. Kamu ini tidak punya modal, paling-paling kamu gagal, paling-paling kamu kuat seminggu. Ya, itu karena kita ada di bawah perjanjian lama. Di bawah perjanjian baru semuanya berubah total. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara.
Arti pengantara adalah Yesus menjadi jaminan di mana kedua belah pihak antara Allah dan kita memenuhi syarat perjanjian. Oleh karena darah Yesus, dengar, oleh karena darah Yesus, perjanjiannya beda. Perjanjian lama begini, hei, jika engkau taat. Tapi perjanjian baru beda. Aku membuat kamu taat. Ini bumi dan langit, saudaraku. Makanya kita harus tahu hubungan kita itu hubungan perjanjian harus tahu. Baru dibangun hubungan personal pribadi ya. Hubungan pribadi ini harus tidak boleh keluar dari perjanjian. Dan janji ini Yesus menjadi jaminan Allah secara sederhana pasti menggenapi apa yang dia janjikan. Haleluya. Makanya saya senang menaikkan pujian itu. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi Tuhan. Jadi caranya Tuhan berikan jaminan kepada saudara, itu dia berikan firman-Nya. Dan firman itu jaminan hidupmu dalam segala aspek. Lah hari ini kita akan lihat satu anugerah. Jadi hari ini ada satu jaminan. Di mana Yesus menjadi pengantara, menjadi jaminan yang memberi kepastian bahwa saudara dan saya bisa taat. Mungkin ada beberapa saudara yang pemahamannya ini mungkin agak tinggi. Kok terlalu tinggi untuk sulah dipercayai? Percayai saja. Percayai saja, nanti Tuhan akan menjelaskan lebih jauh. Saudaraku. Karena kita ini terbelenggu pola pikir agamawi dan kita ini sangat dikontrol oleh pengalaman kegagalan sehingga sampai kita ini ketika membaca perjanjian Allah ini sampai kita ragu. Apa benar ya pengalaman hidup kan tidak menunjang. Hari ini engkau tidak hidup dari pengalaman saudara. Engkau hidup dari jaminan firman-Nya. Katakan amin. Dan saya bergairah, saya bergairah, saya bergairah, saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa. Dan level persekutuan saya dengan Tuhan dibawa naik lagi. Dibawa naik lagi, dibawa naik lagi. Dan itu anugerah. Dan saya begini, Tuhan, Kau bawa aku lebih dalam lagi, bukan untuk aku, karena aku sudah tersalib. Tapi ini untuk kepentingan pertama, kemuliaan-Mu, yang kedua, untuk jemaat-Mu. Karena Tuhan tidak pernah memberikan berkat langsung dari surga. Dia memberikan berkat lewat gembala, timnya. Itu cara kerja perjanjian baru, saudara kekasih. Makanya Yesus diangkat ke surga, Tuhan bangkitkan rasul, nabi, guru, gembala, penginjil. Itu memang prinsip dasar kerjanya Tuhan seperti itu. Lah hari ini saudara kekasih, bagi saudara dan bagi kita memiliki jaminan bahwa Allah pasti menggenapi apa yang Dia janjikan. Allah yang memanggil kamu adalah setia. Ia akan menggenapinya. Yesus meterai yang tidak bisa dibatalkan. Meterai yang lebih kuat di atas meterai yang ada di dunia ini. Dan itulah sebabnya ketika engkau Tuhan berikan firman-Nya kepadamu, sekalipun mustahil, percayalah. Kau belajar iman dari Abraham, sekalipun tidak ada dasar berharap. Karena Abraham sudah tua, istrinya sudah menopause, tapi terhadap janji Allah dia berharap dan percaya bahwa Allah sanggup menggenapkan apa yang Dia firmankan. Jadi hari ini segala pengalaman tertekan, intimidasi, stres, tidak bisa tidur, gelisah, semuanya tersingkir. Dan kau hidup di dalam perhentian damai sejahtera. Tapi Pak, dengan demikian apakah saya tidak punya masalah? Yes, engkau tetap ada di dunia ini. Engkau diizinkan Tuhan menghadapi masalah. Tapi percayalah, masalah yang terjadi tidak kebetulan. Tuhan izinkan hanya satu, untuk menguji imanmu. Imanmu makin kuat. Imanmu makin kokoh. Jadi bukan, waduh, iblis, tidak ada. Iblis bukan yang mengendalikan.
Bapak kita yang mengendalikan semuanya. Jadi saudara menjalani bisnis, menjalani kerja di kantor, di swasta, engkau melakukan penuh dengan damai, pengharapan, keyakinan bahwa Tuhan punya tujuan yang secara spesial masing-masing untuk setiap saudara. Lah hari ini Tuhan berikan jaminan yaitu Yesus adalah jaminan. Jadi hari ini kita tarik kesimpulan sederhana. Yesus adalah jaminan yang memberikan kepada saya kepastian. Saya pasti bisa taat. Mari kita katakan bersama-sama saudaraku. Untuk menghancurkan pengalaman trauma yang benteng yang coba iblis tanam dalam pikiran saudara. Kita menghancurkan pada pagi ini. Katakan bersama saya. Di dalam Yesus saya mendapatkan jaminan yang memberikan kepastian bahwa Yesus pasti membuat saya taat. Bebanmu terlepas hari ini. Haleluya. Dan ketika engkau berjalan di dalam perjanjian ini, yang lain nanti menyertai. Yang lain menyertai aja begitu loh. Maka cari kerajaan Allah serta kebenarannya yang dikejar oleh bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengenal Allah, diberikan kepadamu, itu kan maksudnya. Tapi inti terbesar perjanjian baru, kehadirannya di dalam hidupmu, dia membuat engkau taat. Sudah percaya? Katakan sebelahmu, engkau pasti bisa taat. Haleluya. Ada benteng muncul, mosok. Kalau engkau masih berkata mosok, jangan pulang dulu gereja ketemu sama saya. Saya akan bina. Kalau tidak bisa dibina, bukan saya loh mengatakan loh saudara kasih. Ini pendeta tidak boleh membinasakan loh saudara sendiri loh. Haleluya. Berarti saudara itu lebih kuat dari hukum Taurat saudara kasih. Haleluya, haleluya. Ya, saya akan bina lagi itu loh maksudnya itu. Jadi hari ini, saudara hari ini itu gereja ini harusnya gereja yang luar biasa. Harus. Sebab yang menjadi jaminan siapa? Yesus. Bukan yang lain. Bukan hebatnya pengkhotbah saya masih apa. Paulus adalah contoh, model akan pekerjaan kasih karunia yang Allah sediakan bagi orang-orang percaya. Kok tidak ada amin pagi ini? Kok nangkap enggak ini? Paulus adalah contoh model hidup yang mengalami pekerjaan kasih karunia yang Allah sediakan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Paulus ini bukan orang yang pribadinya lebih hebat dari kita. Dia pernah dalam Roma 7 dia berkata, dia hidup dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku ingin berbuat yang baik, tapi justru yang jahat yang aku lakukan. Aku punya keinginan sebagai manusia baru, aku ingin taat, tapi aku tidak bisa melawan hukum dosa yang di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka, tapi setelah di tengah-tengah keputusasaan inilah Tuhan merahmati dan dia langsung berubah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Roma pasal 7 pergumulan hebat gereja Tuhan yang tertempel kepada perjanjian yang lama. Dan Roma 7 akhir 24-25 adalah pintu gerbang masuk perjanjian baru. Roma 8 itulah pengalaman Paulus di Roma perjanjian baru. Bukakan Alkitab, kita akan buka Roma 8 ayat 1-4. Saya ingin menjelaskan sedikit bagi saudara. Ada terjadi perombakan total yang terjadi pada Paulus, itu pekerjaan kasih karunia. Iya, luar biasa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah menghukum saudara masuk neraka karena dosa. Amin. Selama aku percaya sama Yesus, Allah tidak pernah membuang saudara ke neraka karena dosa. Karena Yesus yang telah menerima hukuman dosa kita. Tapi kalau saudara dan saya berdosa, ada konsekuensi. Terus ayat yang kedua, hukum roh. Yang telah memerdekakan aku dari hukum dosa, hukum maut. Ini hukum dosa ini adalah
kuasa dosa yang menghalangi saudara dan saya untuk taat. Tapi hukum dosa ini telah dicabut. Sehingga ketika Tuhan berikan kepada saudara menggerakkan kemauan saudara, sekaligus saudara diberikan kemampuan untuk taat. Ayat yang ketiga, syarat pembenaran oleh hukum Taurat telah digenapi dalam Yesus. Syarat hukum Taurat adalah orang benar di hadapan Allah, posisi benar di hadapan Allah, kalau orang itu mentaati segala perintah Tuhan, segala hukum-hukumnya. Lah di dalam kasih karunia, syarat taat kepada hukum Taurat diganti dengan iman kepada Yesus. Ayat yang keempat, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Artinya apa? Hukum Taurat bisa kita lakukan. Karena kitab Galatia berkata, kasih itulah penggenapan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan isinya adalah mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, mengasihi sesama. Lah kalau di dalam hidup kita ada kasih ilahi, otomatis engkau bisa menggenapinya. Tapi engkau tidak hidup berdasarkan kekuatan diri, tapi hidup berdasarkan janji Tuhan. Aku akan membuat engkau taat. Ini janji yang menggairahkan sekali. Jadi pelayan-pelayan perjanjian baru itu bukan dimotivasi, didorong-dorong dari mimbar. Pelayanan perjanjian baru itu Tuhan dorong dari dalam hati saudara. Ya. Sehingga saudara punya gairah dari dalam. Itu kekuatan dari dalam yang luar biasa. Itulah hidup kita bukan di Roma 7. Hidup kita di Roma pasal 8. Apakah hukum Taurat perlu kita lakukan? Hukum Taurat itu kan hukum Allah itu. Itu hukum Allah itu. Satu iota pun itu huruf titik koma di dalam bahasa Ibrani itu tidak akan pernah lenyap. Itu kehendak Allah. Tuhan Yesus pun menggenapi. Menggenapi dalam pengertian apa? Yesus mati di kayu salib menggenapi tuntutan hukum Taurat. Orang dibenarkan harus mentaati Taurat. Digenapi dalam Yesus. Sekarang kita ini dibenarkan bukan karena taat, tapi karena percaya kepada Yesus. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita pun bisa mentaati hukum-hukum Taurat. Dan kalau saudara tahu hukum Taurat sama hukum kasih karunia itu lebih berat dari hukum kasih karunia. Kalau hukum Taurat menuntutnya begini, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, hanya sampai di situ. Tapi Kristus, kasihlah sesamamu seperti aku mengasihimu, aku rela mati buatmu. Itulah kualitas kasih. Ada tertulis hukum Taurat, jangan berzinah. Tapi aku berkata kepadamu, kalau kau melihat lawan jenismu, digerakkan oleh hawa nafsu, engkau dah berzina dalam hatimu. Itu lebih mendasar, lebih berat tuntutannya. Makanya tidak bisa kita secara manusiawi mentaati. Tapi ketika saudara hidup di dalam janji Tuhan, aku akan membuat engkau mentaati segala perintah-perintahku dan melakukannya. Ada amin? Saya berikan kesempatan saudara tepuk tangan yang paling meriah pada pagi hari ini. Haleluya! Saya percaya iblis tergelepar. Saya mau tanya, kalau pekerjaan kasih karunia begitu dahsyat, apakah cukup engkau menjadi pengamat bagi pekerjaan Tuhan? Tidak cukup. Ada di dalam setiap pertandingan di televisi saya melihat. Pertandingan voli. Di balik pemain-pemain itu, atlet-atlet itu dilatih dan punya disiplin yang tinggi. Tapi ada sekelompok orang yang di pinggir permainan, itu namanya cheerleader, penggembira. Latihannya pendek, udah pokoknya kamu gayanya gini, soraknya begini, udah. Dan itu pun ikut disorot di televisi. Tapi percayalah, penggembira tidak dapat mahkota. Saya berdoa tidak ada jemaat yang jadi penggembira. Jadilah petanding. Amin. Kalau atlet hanya untuk mahkota yang bersifat sementara piala, engkau punya mahkota yang kekal yang Tuhan sediakan. Dan kekuatan itu dari Tuhan. Jadi kalau saudara sampai tidak terlibat, engkau sedang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saya berdoa supaya setiap ketua care group,
kau ambil bagian, paling tidak doa malam. Karena ini penting untuk mengkondisikan saudara menjadi pendoa syafaat bagi keluarga dan bagi anggota jemaat. Oh, saya itu berdoa, saudara. Doa saya di depan Allah, saya mau tunjukkan bagi saudara. Tuhan memberikan saya pengamatan, oh ini hidup masih daging. Ini masih mementingkan diri Tuhan. Masih mementingkan diri sendiri. Aku minta kuasa kebangkitanmu yang dahsyat itu. Memakai kuasa salib yang maha dahsyat. Menyalibkan itu. Sehingga ia menjalani hidup sebagai orang yang tersalib. Dan saatnya kuasa kebangkitanmu membangkitkan rohnya. Membangkitkan imannya. Dan memiliki kedaulatan penuh untuk bisa menguasai jiwa tubuhnya. Untuk taat kepada Kristus. Saya doa. Iblisku yang mengganggu jemaat kami patahkan dalam nama Yesus. Dan itu saya doakan satu persatu ketika Tuhan menunjukkan. Saya memberikan ini bukan saya ini mendapatkan pujian. Bukan, ini adalah tugas saya. Ini pekerjaan kasih karunia yang tadinya saya tidak lakukan. Sekarang saya mulai detail. Jadi tugas gembala itu bukan saudara mengagumi saya. Tugas saya adalah engkau mengagumi Yesus. Ya, saya bukan makin hari makin saya hanya membutuhkan anugerah demi anugerah yang luar biasa. Nah, ini Paulus. Paulus contoh, model. Makanya Paulus katakanlah ikutlah teladanku. Ini bukan kita mengikuti teladan moral yang diusahakan oleh diri. Tapi teladan bagaimana seluruh hidup Yesus, Paulus itu adalah semuanya bersumberkan pekerjaan kasih karunia. Hal ini harusnya membangkitkan saudara kemauan kerinduan Tuhan. Aku tidak cukup gaya hidup ketaatan seperti ini. Tanpa sadar saudaraku, roh ketidaktaatan mulai menguasai banyak anak-anak Tuhan. Bidang ini tidak taat, bidang ini tidak taat, kau sembunyikan. Tapi hari ini Tuhan ingin seluruh totalitas hidupmu taat. Mari roh ketidaktaatan kita hancurkan. Seringkali kita mudah mengucapkan dusta. Singkirkan itu. Mungkin dosa-dosa yang tadinya saudara pikir biasa. Ketika roh Tuhan menunjukkan, betapa mengerikan dosa itu. Saya terus dibakar, saya menyediakan diri. Dan bagi saya sekarang punya pengalaman yang baru. Ketika saya berdoa, jiwa saya mengganggu. Ngapain? Tapi pemahaman saya yang baru mengatakan, aku bertemu dengan kekasihku. Sehingga aku berdoa ini adalah pusat sukacitaku. Karena aku bertemu dengan Tuhan yang mencintai aku, yang mengasihi aku. Pertamanya kadang-kadang iblis mengganggu, jiwa mengganggu, lama-lama hilang. Dan saya mulai menikmati persekutuan Tuhan, banyak mengajar di sana. Ya. Lah, hari ini saya mengajak saudara untuk melihat. Mari, harusnya hidupmu dan hidupku penuh ucapan syukur lewat khotbah pagi ini. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus selalu membawa aku di jalan kemenangannya. Saudara kekasih, ini tadi kita jelaskan. Oke. Mengapa? Pertanyaan yang perlu terjawab. Tidak banyak anak-anak Tuhan. Nah ini. Mengapa banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan itu real? Siapa yang berdusta? Kalau Tuhan berkata, aku akan datang dalam hidupmu. Aku akan membuat engkau mengikuti perintah-perintahku dan melakukannya. Saya mau tanya, Tuhan tuh kalau berjanji serius enggak? Sangat serius. Dan dia pasti genapi. Pasti kesalahan ada pada kita. Kesalahannya adalah engkau tidak memiliki, menaruh iman. Iman itu diawali dengan pengharapan. Iman itu harus diawali dengan pengharapan karena Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Apakah saudara ini begini, ada punya pengharapan baru? Aku enggak, hidupku yang seperti ini jauh dari level dari Tuhan atau suka saudara, enggak apa-apa. Nah, aku ayam tentrem, ayam damai dari mana itu? Harus hari ini mengusik kenyamanan palsu. Ketaatanmu tidak bisa diubah dengan wacana dan perkataanmu.
Ketaatanmu harus nyata, real dalam hidup sehari-hari. Mungkin engkau mengerti dan bisa mengajar tentang kebenaran kasih karunia bagi temanmu ya, bagi teman kerja. Tetapi teman kerjamu harus tahu firman yang kau ajarkan itu menyatu dengan hidup saudara. Itu baru engkau punya kuasa. Ada kekuatan yang baru dan yang hidup. Saya sadar Tuhan, apa yang kerjakan bagiku hanya untuk kepentingan jemaatmu, tidak ada yang lain Tuhan. Dan aku rindu Tuhan supaya jemaatmu tidak terhalangi mengalami kuasa-Mu lewat hamba-Mu. Ya. Bahkan saya berdoa seperti Paulus Filipi 1:20, aku rindu Tuhan supaya aku tidak menjadi batu sandungan. Aku tidak gagal mencapai garis akhir, menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan Tuhan. Aku rindu engkau dimuliakan di dalam tubuhku, boleh baik oleh hidupku atau oleh matiku. Inilah pekerjaan kasih karunia itu begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara kekasih, hari Kamis nanti ada ibadah khusus, namanya doa malam. Ini hanya saudara berkata, ya Tuhan, saya mau kekuatan Allah menopang luar biasa. Ini bukan untuk saya ingin kau kaya di sana. Ya. Saudara kan tahu lagu pujian Jawa, mesake, oh terus uripe wong dunyo. Sake ya wong dunyo itu. Saya tidak ingin engkau wong dunyo, engkau orang surga. Ya. Saya tidak ingin engkau miskin di sini, miskin di sana. Miskin di sini, kalau itu seizin Tuhan, tidak ada masalah. Jalan terus. Tapi di sana saya kaya. Haleluya. Mengapa tidak banyak anak-anak Tuhan yang menggenapi janji yang dasar dari perjanjian baru? Allah menghubungkan janjinya dengan iman kita. Dan betapapun sulitnya kebenaran yang saya sampaikan pagi hari ini, untuk dapat saudara pahami dalam pikirannya, janjinya berlaku jika engkau percaya dengan sederhana. Ini terjadi. Yesus akan menjadi pengalaman saudara, dia akan jadi jaminan. Saya berdoa, kami bersyukur Tuhan, saya bersorak-sorai Tuhan. Hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tenteram karena aku tahu Engkau tidak membiarkan aku ada dalam dunia orang mati. Sebaliknya, Engkau jaminan yang membuat aku memiliki kepastian bisa taat. Wow, itu harus menggelora luar biasa saudara kasih. Kalau syarat perjanjian lama yaitu taat, syarat perjanjian baru percaya. Yang bekerja semuanya adalah Tuhan. Jadi mari hari ini dengar khotbah kasih karunia, dalami. Kalau engkau tidak tahu kasih karunia, engkau bisa ketemu sama Dr. Yuniarti, sama bertemu dengan pendeta muda Daniel, atau istri saya, atau saya. Kami welcome. Kami mengucapkan selamat datang yang ingin belajar. Tapi saya tidak welcome bagi orang yang datang pada saya hanya ingin menyebar gosip. Level saya bukan sampai di situ. Level saya harus naik. Ya. Karena apa? Tugas yang Tuhan berikan kepada saya adalah membimbing jemaat taat. Dan saudara mengerti garis panggilan bukan garis pribadi saya, garis panggilan yang Tuhan percayakan. Ini semua adalah perubahan-perubahan anugerah di mana Tuhan berikan kepada saya kekuatan yang berlimpah-limpah. Saya jamin karena Yesus menjadi jaminan, pasti engkau bisa. Ini adalah perjanjian baru di mana Yesus menjadi pengantaranya. Luar biasa.
Melalui Roh Kudus, Dia tinggal di dalam kita untuk menjaga kita dari dosa. Tuhan akan jaga saudara dari dosa, dan pada saat yang sama engkau diberikan kemampuan untuk taat. Luar biasa saudara yang kasih. Bertolak belakang dengan perjanjian lama, dan segala kelemahannya dari sisi umatnya, perjanjian baru memastikan Dia tidak sekedar menuntut engkau taat, Dia membuat saudara taat. Janji yang luar biasa ini seharusnya membangkitkan keinginan kita yang kuat untuk makin berusaha memahami dan mendalami kebenaran perjanjian baru. Tanpa sadar saudara dihentikan oleh pengalaman trauma masa lalu, dan iblis membentengi ego saudara untuk menghentikan kegerakan roh. Makanya seringkali begini, umat itu mengalami pergumulan baru, roh Tuhan membangkitkan roh kita, tapi ego kita ini menghentikan, stop. Roh kita ini kuat bekerja, tapi ego kita stop. Nah, saudara harus minta kuasa salib itu menyalibkan ego kita sehingga rohmu tidak ada hambatan sama sekali. Rugi saudara kekasih, rugi kalau saudara hidup dengan ego, memelihara keinginan ego, engkau akan kehilangan kesempatan, kehilangan hidup yang sejati. Ya. Kemarin kan sudah saya bagikan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup. Memilikinya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan itu adalah engkau berkelimpahan dalam kuantitas, engkau unggul dalam kualitas. Engkau telah menerima hidupnya Yesus, hidup yang sejati, yaitu hidup yang disertai sukacita, damai, yang benar dan bersifat dalam, berbeda dengan yang dari dunia ini. Sukacita damai yang bersifat dangkal dan mudah layu. Apakah engkau mengejar sesuatu yang bersifat dangkal, mudah layu? Dunia ini berubah-ubah, makanya tandanya tren itu berubah. Ya. Dulu rambut itu plondos. Kalau orang bahasa Jawanya gundul. Akhirnya sekarang mulai poni, nipo. Ya, saya tidak tahu modelnya saudaraku. Dan sekarang model lagi banyak orang-orang yang potongannya gundul lagi. Sebetulnya sudah tahu, jangan-jangan dia potong gundul itu karena kelemahan. Dia bodaknya sekian. Jadi untuk menutupi disempurnakanlah. Ya enggak apa-apa, yang penting itu taat aja saudaraku. Ya puji Tuhan saudaraku. Itulah sebabnya hari ini saudaraku, saudara harus punya keinginan yang kuat. Tuhan, tidak beres aku hidupku ini. Ternyata aku menyia-nyiakan kasih karunia. Makanya Paulus katakan aku ada sebagaimana ada, ini adalah kasih karunia. Dan aku tidak menyia-nyiakan. Menyanyiakan adalah kau dengar firman sekali cukup. Engkau tidak ingin mendalami, memahami, melahirkan iman, keyakinan akan mengubah hidupmu. Kita harus dalam. Makanya saya dorong ini sebuah anugerah bagi saudara adanya care group. Ya. Semua pelayan-pelayan Tuhan harus diambil dari care group. Nanti kalau orang konsultasi sama saya harus orang itu nanti akan tiba saatnya direkomendasikan oleh ketua care group. Saya khawatir kalau tidak ada rekomendasi nanti ternyata penyusup. Walah kayak perang saja saudaraku. Ya, artinya apa? Artinya ini anugerah yang sangat penting bagi saudara. Karena hidupmu ditentukan oleh iman. Iman itu kan bersumberkan pemahaman akan firman yang melahirkan keyakinan. Keyakinan ini akan merombak hidup saudara. Betapa pentingnya saudara kasih. Terus selanjutnya. Dengan makin memahaminya, kerinduan untuk mengalami penggenapannya makin berkolar. Kok makin hari ini makin gerah. Nah, kalau Tuhan buat aku taat, aku harus menghancurkan roh ketidaktaatan, kebiasaan-kebiasaan dosa ya. Sinful habit ini yang perlu dihancurkan ini. Sinful nature sudah dihancurkan di atas kayu salib. Tapi kebiasaan dosa ini harus dihancurkan ini. Harus beres. Saya terus memperkatakan diri saya sendiri. Saya ingin gairah. Kalau Tuhan menjamin saya, memastikan saya itu bisa taat. Saya mau Tuhan di dalamnya.
Maka ketika saudara ingat, ketika saudara punya keinginan untuk taat berdasarkan firman Tuhan, Tuhan baru bekerja. Karena Tuhan itu tidak mau memaksa saudara. Saudara kawan sekerja Allah, ketika engkau percaya itu diawali oleh pengharapan. Ketika engkau punya pengharapan untuk Tuhan bekerja mengenai apa yang Tuhan janjikan, baru Tuhan bekerja. Iya, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi sang pengantara itu sanggup menyelamatkan engkau dengan sempurna. Sanggup memisahkan engkau dari setiap kebiasaan dosa, cara berpikir dosa, keinginan dosa. Dia sanggup membebaskan saudara. Dan Dia sanggup membuat hidupmu taat. Tapi kita lihat dari teks Yunaninya. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Menyelamatkan dengan sempurna ini dari bentuk infinitif. Artinya Dia bekerja terus-menerus berkelanjutan sampai tuntas. Maka diterjemahkan Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Lalu ada selanjutnya. Yang oleh Dia datang kepada Allah. Datang kepada Allah ini adalah bentuk present. Ya. Ini bentuk artinya begini. Saudara, tadi infinitif. Dan selanjutnya di sini engkau datang terus-menerus kepada Allah di dalam Yesus. Itu syarat. Tuhan akan menyelamatkan kau dengan sempurna. Berarti Tuhan tidak akan menyelamatkan kau dengan sempurna kalau engkau tetap hidup dalam dosa. Kalau engkau tidak punya kerinduan untuk taat mengalami penggenapan janji Tuhan, Tuhan tidak bisa bekerja. Karena Tuhan itu kalau bekerja dia butuh kita aktif. Jadi saudara kasih, jadi Allah, Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna bagi saudara dan saya yang datang kepada Dia. Yang rindu untuk menggenapi apa yang telah Dia janjikan. Maka Dia berikan pada saudara kekuatan supranatural. Untuk kita mengalami perubahan dari kebiasaan cara berpikir, kata-kata. Semuanya akan dirombak oleh Tuhan. Ya. Saudara percaya? Kau harus datang kepada Dia. Ini tadi participle present. Saya sambil ingat-ingat. Itu tindakan sekarang yang terus menerus. Jadi pada pagi hari ini kalau engkau ingin hidup dalam kuasa Tuhan untuk taat. Bertobat total. Kok tidak ada amin. Tidak boleh engkau bertobat tapi sisi yang lain engkau tidak mau bertobat. Total. Baru engkau bangkit dalam kuasa Tuhan. Tidak ada lagi reserve atau kita punya keinginan-keinginan yang masih kita sembunyikan. Total. Baru kuasanya total bergerak. Ini saudaraku, ini jaminannya Yesus loh. Jaminannya Yesus loh saudaraku kasih. Ini luar biasa. Saya berkata pada diri saya sendiri, kau harus bertobat total, tidak ada yang kau sembunyikan. Beres total. Kuasa itu akan meledak, saudara kasih. Karena Tuhan tidak mau memaksa kita. Kalau engkau tidak mau diubah, engkau tidak mau bertobat, Dia tidak bisa menggantikan pertobatan saudara. Yang bertobat kita, bukan Tuhan. Haleluya. Tadi ayat ini sudah saya siapkan di dalam hati saya. Tadi mulai Tuhan munculkan kembali. Ini untuk mendorong saudara. Jaminannya luar biasa, saudara kasih. Iman yang hidup kepada Yesus akan melahirkan gelora, gairah, dan kuasa yang kuat bekerja dalam batin kita. Ya, inilah rahasianya. Tuhan bekerja kuat. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat beberapa catatan yang saya miliki. Masih saya berikan waktu 5 menit lagi. Ibrani
Tolong Filipi 2:8. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Iya. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus jujur berkata begini, anak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Seluruh pekerjaan mujizat dan ketaatan Yesus sampai mati itu karena kehadiran roh Bapaknya di dalamnya. Dia berkata kepada Filipus, Bapa dan anak itu satu. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Aku ini sedang mengatakan apa yang Bapa katakan di dalam batinku. Jadi bagaimana Yesus punya kesadaran, keyakinan di dalam Bapaknya, aku dan Bapa satu. Harusnya engkau berkata seperti Paulus, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Jadi aku tidak lagi mengikuti keinginan dosa, aku harus mengikuti keinginan Kristus. Dan saudara, teladan kita adalah Yesus. Dan Tuhan itu adil. Dia melengkapi Yesus bukan dari pribadinya. Di Getsemani dia berdoa menghadapi kegentaran, dia berdoa. Kalau dia semuanya bersumber dari diri sendiri tidak perlu berdoa. Dia berdoa sampai keluar darah dari pembuluh darahnya, ini serius berdoa. Sampai malaikat datang memberikan peneguhan. Dia berdiri dan bertemu muridnya, mari kita ke Yerusalem. Dan Allah itu adil, Allah melengkapi Yesus dengan roh Bapaknya, sekarang Allah melengkapi kita dengan roh Yesus. Ketika menghadapi masalah, Yesus berdoa. Ketika menghadapi pencobaan, ketika banyak orang-orang, ketika Yesus bikin mujizat, orang-orang mendorong Yesus jadi raja mereka. Yesus lari berdoa di hadapan Allah, minta kekuatan supaya tidak tergoda dengan keinginan manusia, karena dia tahu nanti dia ingin menjadikan dia raja, dia yang sama, mereka yang sama akan berkata, salibkan dia. Dia minta kekuatan Bapaknya. Lah, ketika saudara punya waktu-waktu yang istimewa dengan Tuhan, ingat doa itu bukan perintah sebetulnya, itu anugerah. Jadi saya rubah, saya bukan berdoa supaya saya hebat. Saya berangkat dari anugerah yang luar biasa. Doa itu adalah kesukaan karena Tuhan menarik saya untuk bernikmat ria dengan dia. Lah, makanya ketika saudara hari ini memahami janji Tuhan buat engkau taat, seperti apa ketaatan? Saudara dan saya harus memiliki belas kasih Bapa. Saudara harus mengampuni seperti Yesus lakukan. Suami, para suami, ampuni istrimu. Istri, ampuni suamimu. Matius 18. Kalau seseorang tidak mau mengampuni, maka Tuhan izinkan al-guju di dalam hatinya. Sampai ia melunaskan hutangnya. Jadi dengar contohnya, suami istri. Suami di hadapan Allah dosanya yang tidak terhitung diampuni. Tapi dosa istrinya hanya sedikit, tapi itu menjadi senjata untuk menghantam. Dan ketika suaminya tidak mengampuni al-guju. Nah, al-guju ini roh jahat. Seringkali membuat sel saudara itu tidak terkontrol perkembangannya. Sel yang tidak terkontrol perkembangannya disebut kanker. Kalau engkau tumbuh di dalam gaya hidup kerajaan Allah kasih, Tuhan singkirkan. Dan ada salah satu teman saya, dokter, dia mempelajari. Di luar penghakiman ini hanya memberikan solusi. Banyak orang yang kanker karena didominasi, dikuasai oleh perasaan terluka, sakit hati, tidak mengampuni. Makanya aku harus mengampuni. Bahkan saya pernah membimbing seorang ibu rumah tangga. Dia pahit dengan papahnya yang sudah meninggal. Pahit. Saya bimbing untuk mengampuni papahnya. Tapi saya kasih ajar, kamu mengampuni papamu tidak ada hubungannya.
tapi adalah hubungannya dengan dirimu sendiri. Saya bimbing untuk mengampuni supaya Al-Qudsus itu diangkat. Makanya orang yang pahit, yang punya kebencian, itu seringkali tidak terkontrol gitu loh, marah gitu. Rasanya menghukum saudara kekasih. Dengar, kalau seorang istri engkau marah dengan suamimu, padahal Yesus menyatakan suamimu sempurna, engkau masih mengatakan suamiku jahat, suamiku jahat, suamiku jahat. Maka apa yang terjadi? Hati-hati, waspadalah. Iblis ingin menghancurkan hidupmu. Maka engkau harus mengampuni. Terus selanjutnya, bahkan mengasihi musuh-musuh. Engkau memberkati, engkau mendoakan. Ya. Dan ada saudara perumpamaan, kalau engkau mengampuni musuhmu, engkau menaruh bara api. Ingat, itu pemahamannya benar. Menaruh bara api di kepalanya, itu bukan berarti balas dendam. Menaruh bara api itu karena dalam konteks budaya Yahudi, mereka pada waktu itu bawa api di dalam angklo di atas angklo di atas kepalanya. Jadi ketika kau mengampuni sesamamu, engkau tetap punya kesediaan untuk menolong. Jadi ini keberbuatan baik itu harus mengalir lewat hidup kita. Selanjutnya dikatakan adalah melakukan kebaikan bagi mereka yang membenci kita dan menjalani hidup yang rela mengorbankan diri dan murah hati. Inilah yang Yesus ajarkan bagi saudara dan saya. Mari saudara dan saya kita hadapi roh yang tidak mau mengampuni. Ini roh loh saudaraku. Engkau yang tidak mengampuni pasanganmu, anak-anakmu, apalagi tidak mengampuni pendetamu. Apa yang terjadi saudaraku? Mari kita saudaraku, kita hadapi pikiran-pikiran tanpa kasih dan kata-kata yang kasar dan tajam. Penolakan untuk menunjukkan belas kasihan, melakukan kebaikan, dan hanya melakukan ketidaktaatan belaka. Dalam menghadapi roh ketidaktaatan itu, seharusnya saudara dan saya harus pertama menyadari itu pekerjaan roh jahat. Perlu kita ratapi dan buang. Seperti Yesus mengajarkan Matius 5 ayat 19. Kalau matamu kanan dengan matamu yang kanan nanti akan masuk neraka, lebih baik di bumi cungkil matamu. Artinya serius, buang itu, tanggalkan itu, hiduplah di dalam hidup yang baru yang ditandai dengan kasih, belas kasihan. Kesenangan sendiri adalah sumber dosa. Mari saudara harus bertumbuh. Bagaimana saya terus bertumbuh, saya berdoa, panggilan saya hanyalah bagaimana saya membuat jemaat. Dalam menyampaikan firman Tuhan, bagaimana engkau melengkapi jemaat untuk taat. Maka tidak ada jemaat yang hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Terus itu yang ada dalam benak pemikiran saya. Kerinduan saya, maka Tuhan banyak singkapkan, supaya engkau bisa taat kepada Dia, saudara kekasih. Mari taatilah Dia. Hiduplah di dalam kasih. Bahkan kasihilah musuh-musuhmu, amin. Berbuatlah baik dengan orang yang membenci kamu. Paling tidak doakan, berkati mereka. Maka engkau bebas dari Al-Qudsus itu diangkat Tuhan. Baru plong rasanya, baru fresh, baru segar rasanya. Tuhan menolong, Tuhan berkati saudara. Sehingga Tuhan membuat wajahmu bersinar-sinar. Wajahmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Wajahmu bukan wajah pergumulan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Walaupun engkau wanita umur 60 tahun. Tetanggamu tidak panggil engkau Mbok Di. Tapi tetanggamu panggil engkau si imut. Bapak-bapak engkau yang usia 60 naik. Tetanggamu tidak panggil Eyang. Saudaraku, itu tetanggamu itu sedang mengharapkan engkau kayak orang tua yang biasa bergerak. Ya Eyang, ya. Haleluya. Tapi tetanggawan memanggil engkau bapak-bapak usia 60 naik. Si ganteng.
Haleluya. Haleluya, amin, haleluya. Ya. Ganteng itu artinya apa? Gagah dan metenteng. Artinya gagah dan punya vitalitas itu, punya gairah dalam hidup ini. Itu jaminan Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Saya percaya tidak ada yang layu loyo tidak berdaya, amin. Engkau segar, lihatlah sebelahmu, itu loh orang-orang yang segar, disegarkan oleh firman Allah. Itu orang yang segar, saudara kasih. Haleluya. Engkau di sini boleh tertawa kok, ada dalam kendali saya kok. Yang penting di luar jangan ketawa sendiri, saudara kasih. Nanti bahaya, saudara kasih. Jadi hari ini hari kemerdekaan, amin. Tuntas tanggalkan beban dan dosa yang merintangi perjalanan iman saudara. Buang total, buang kebiasaan dosa, cara berpikir dosa. Engkau menyimpan segala dosa, buang dalam nama Yesus. Baru kekuatannya dahsyat membangkitkan engkau. Dan engkau diyakinkan rohku akan membuat kamu taat. Tuhan menolong pemain musik untuk menyiapkan diri. Sebagai manusia baru, hiduplah dalam dunia yang baru. Dunia barumu adalah di mana kau dulu lemah, sekarang kuat. Dulu saudara kalah, sekarang menang. Dulu saudara kekurangan dan kekurangan saudara sekarang tercukupi oleh karena anugerah Tuhan. Pulanglah, angkat tanganmu, pulanglah dengan penuh sukacita yang meluap-luap, melimpah-limpah di dalam berkat kemurahan kebaik-kebajikan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan Roh yang Kudus, melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Diberkati, katakan kepada saya.